COVID kelihatan masalah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan melakukan podcast yang ditugaskan oleh Bu Firly. Iya. Kita nih setelah pulang sekolah sih langsung ke sini. Iya betul. Enggak sih sebelum sholat enggak sih? Iya Loh. betul. Apa sih? Betul. Sebelum sholat betul. Sebelum sholat. Iya, toh? iya, iya. Setelah sholat kocak. Iya. Iya. Oh ya apa sih? Kita kali ini bersama Saya Gatvan. Saya Maesa atau bisa dipanggil Tatan. aduh terlalu imin aja. Iya ini biasa. Gak apa-apa. Iya gak apa. Wes apa. Ayo. Oke. Tapi kali ini kita akan membahas topik yang sangat dalam, yaitu mengenai penyakit HIV. Nah, menurut kalian, HIV sendiri itu penyakit apa sih? HIV ku kayak misal virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan virus. Oke, kalau menurut Gervan sendiri? Ya sama. Saya Sama. tanggapan. Loh, tidak boleh sama, harus berpendapat yang lain. Saya lihatin memang sama gitu penjelasannya gitu. Masa iya? Iya. Oke. Misalkan ya virus lah gitulah bahasa Bersama lainnya. virus COVID. Ya enggak. Kayak virus antar habis orang bersetubuh gitu. Jadi kayak kuman gitu lah. Wah, menarik. Udah kayak apa topik-topik zaman sekarang emang. Iya, pada betul. sering gituan ya. Betul. Begitu tuh apa ya? Begitu ya. Pokoknya begitulah. Saya lanjut. Tapi untuk mengenai HIV sendiri, apa di sekolah kalian pernah ada kejadian penyakit seperti itu? Atau pernah tahu deh? Apa ya? Tahu kalian kayak gimana di sekolah kalian? Ya enggak lah. Kan HIV itu hanya diri sendiri yang tahu dan dokternya. Enggak mungkin lah orang lain. Iya, Kan itu namanya aib, bro. Tapi Betul. teman-teman kalian sendiri, dari teman-teman dekat kalian ada nggak? Wah. Ada yang cerita nggak? Alhamdulillah Kan tidak sih pernah. Sehat semua ya semuanya. Sebenarnya kelas kita alhamdulillah tidak ada. Yakin tidak ada? Ya, Ya, sih, satu, oke, Gatvan oke, sih. oke. satu. Saya nggak pernah. Soalnya saya pernah denger tuh, tapi mungkin salah kelas sih mungkin ya. Ya. Enggak ada. Oke, untuk apa namanya dari HIV sendiri, apa kalian pernah semacam coba-coba cicip-cicip gitu? Coba Iya, maksudnya kan tahu sendiri toh HIV Oh. dari penyakit serangan kalian para pria pada Betul, umumnya betul. pasti nggak familiar lah dengan hal-hal yang berhubungan dengan seksual. Betul. Nah, setuju. Gimana? Saya sebenarnya masih muda. Saya belum boleh juga seperti itu ya. Bohong ini sudah bernafsu tingkat tinggi. Saya tidak pernah begitu. Berarti udah pernah pacaran nih baru ini? Wah, saya tidak pernah Sudah. punya pacar saya. Saya jomblo. Yakin? Oke, kalau kalian mau sama saya ada nomor di bawah sini. Lanjut. Untuk pencegahan HIV sendiri gimana tuh? Tahu nggak? Soalnya kan dari penyakit-penyakit HIV yang aku kenal itu sulit banget untuk disembuhkan. Mungkin ada sih beberapa. Ya pokoknya cara simpelnya sih kalau mau melakukan adegan berbahaya harus menggunakan pengaman aja karena emang cukup sensitif juga bagian Nggak perlu disensor kata-katanya, langsung aja di spill. Tidak, terima kasih, itu terlalu sensitif menurut saya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Terus untuk Mahya sendiri, gimana untuk pencegahannya? Tuh dari Google deh, menurut Google deh. Kayak menurut aku lah ngapain Google, bro. Calon-calon dokter gitu ngawur. Oke. Ada yang jadi cita-citanya ingin jadi farmasi kayaknya. Penyebab HIV itu paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Oh, berarti gitu. Berarti penyakit HIV itu disebabkan oleh pelaku yang bener-bener pecandu narkoba. Iya. Terus melakukan itu. Ya, Nah, bisa jadi lah. Ya. ya memang iya. Bisa Bukan jadi. bisa jadi. Bisa jadi apa? Pasti. Bisa jadi. Dan orang yang sering berhubungan seks tidak menggunakan pengaman itu Apa bisa itu? menyebabkan HIV. Tanpa pengaman berarti. Iya. Kalau pakai pengaman berarti masih ada kemungkinan selamat. Tidak tahu kok tak saya. Oke. Susah sih kalau misalkan kayak begitu. Karena emang penyakitnya cukup ganas dan apalagi pecandu narkoba itu butuh berbulan-bulan juga untuk rehabilitas. Jadi ya
cukup susah untuk menghilangkan HIV dari tubuh laki-laki yang menjadi pecandu narkoba itu. Oke. Kita lebih mendalam lagi ya. Kalau masalah perempuan dengan laki-laki itu kayak gampang banget. Gimana kalau yang lagi ngetren ya? Ya. LGBT itu. Wah, Itu Kan ada laki sama laki-laki. LGBT. Apa bisa dapat bisa kena penyakit HIV itu? Kemungkinannya besar apa kecil? kemungkinan besar ya bisa jadi. Bisa, laki bisa, itu. paham. Laki sama laki-laki itu. Bisa. Karena Masa ya bisa. Bisa. Pokoknya ya memang ada lelaki di luar sana juga yang telah bersetubuh juga lah, tapi adu pedang lah bahasa lainnya. kayak kamu. Astagfirullah. Pokoknya gitu. Memang bisa lah terkena HIV juga karena kan HIV kan dari sesama cowok kan bisa itu. Ini menurutmu ya? Iya, menurut saya gitu. Masih belum tahu secara pasti kalau penyakit HIV ini bisa diserang oleh laki-laki atau enggak. Secara saya itu memang segitu itu. Menurutmu ya? Seperti kalau menurutmu gimana Hes? Saya butuh saran. Gak paham pertanyaannya. Yo, intinya gini lah. Laki sama laki itu bisa nggak kena penyakit HIV? Kurang tahu. Kurang tahu. Soalnya belum ada sih dari sumber-sumber Google atau Soalnya kebanyakan hubungannya itu antara laki-laki dan perempuan. Nah itu Iya, aku tahu. Ini aku tahu. Ini sumber hoax di sini ini. Wow, saya di sini pengalaman aja. Bisa tolong jelaskan sedikit nggak mengenai sedikit aja, dikit aja. Iya. Proses gimana penyakit HIV itu terjadi? Wah, Proses. Ya bukan proses, tahap-tahapnya sampai mereka ini sampai apa ya korbannya ini sehat dari penyakit HIV. sehat. Sebenarnya ini ada ambigu juga pertanyaannya karena kita harus menjelaskannya secara Kebanyakan ini secara question. praktek menggunakan anggota tubuh gitu. Yes. Of course. Jadi gini, bayangkan saja ini adalah sebuah alat tempur, oke? Alat tempur. alat kelamin, Iya. alat kelamin laki-laki. Oke. Jadi di bagian pinggirnya ini tuh sebenarnya ada virusnya gitulah. Kayak pecandu narkoba itu mesti dalam dari diri dalam maksudnya dalam tubuh pecandu narkoba itu ada virus gitu. Anggap ini ilmu aja. Emang- Jangan nggak perlu ambil. Iya, aman. Ini kan memang ini Oke. Emang iki HIV iki narkoba. ya narkoba Kan dari kan- itu orang yang pecandu Ya, pecandu narkoba bisa jadi. Heeh. Berapa persen? Untuk berapa persennya saya tidak tahu karena emang ini Yang maha kuasa yang tahu. Iya, yang maha kuasa yang tahu, betul. Lanjut jelasin. Jadi gimana? Bisa jadi ini bagian kelaminnya itu kotor, misalnya gitu lah. Jarang dibersihkan atau diapa. Jadi setelah masuk, nah Berhubungan itu seks. Ya berhubungan Ya. seksual itu kemungkinan besar bakteri-bakteri yang ada di alat kelamin ini mungkin masuk ke dalam tubuh wanita seperti itu. Nah untuk pencegahannya sendiri gimana? Tadi belum cukup jelasin juga kan. Pencegahan simpel itu cukup satu sih. Ya jangan bersetubuh aja, pokoknya itu aja. Oke, jangan sering bersetubuh Kalau semisal udah terjadi, sebelum nikah. kalau semisal belum terjadi loh, maksudnya Maksudnya sudah terjadi belum. sudah terjadi HIV. Bukan kan masih belum tahu tuh kalau kena HIV apa enggak, kan harus lapor ke dokter dulu. Tentu ada Kena sudah penyakit. ada tanda-tanda penyakit di tubuh. Nah, Iya. tanda-tandanya kayak gimana? Tanda-tanda penyakit HIV. Iya. Untuk Baik, tanda-tandanya sih jangan saya dokter. kurang, saya memang ada Bego. Enggak, saya mungkin ada lupa gitu dengan materi ini. Mungkin, Ya, mungkin- Mas Maes bisa tolong. Enggak, maaf. Mas Maes bisa tolong dicarikan di Google karena saya di sini hanya menjelaskan tipis-tipis ya. Apa pertanyaan apa? Ya, jadi pertanyaannya itu pencegahannya itu gimana? Oke, berhubung waktunya itu ya, tinggal sedikit kita break dulu sebentar. Oke, cut. Down south, hood baby. Oke, kita lanjut. Tadi Ya. kita break sebentar. Ya. Oke. Jadi pertanyaan intinya yang tadi belum terjawab dari saya itu
Apa sih pencegahannya? Jadi ya pencegahannya itu ada 3 ya. Menurut saya itu pencegahannya menggunakan alat pengaman saat melakukan hubungan seksual. Dan yang kedua ada membatasi jumlah pasangan. Jadi pasangannya cuma satu aja gitu, jangan banyak-banyak lah bahasanya gitu. Poligami. Gak boleh. Saya boleh, cuman jangan. Jadi Yang terakhir itu Jadi apa kata-katanya? Setia. iya setia, betul. Yang terakhir juga menghindari penggunaan obat-obat terlarang karena memang ya HIV ini tertimbul gara-gara laki-laki yang sering menggunakan obat-obat terlarang. Jadi ya kurang-kurangnya, bahkan gak usah lah pakai obat-obat terlarang seperti itu. Tapi kalau semisal udah terlanjur nih memiliki 3 pasangan, Ya, terus sudah melakukan hubungan seksual tidak terjaga itu, Ya. tapi tidak tercatat HIV, itu kenapa? Ya mungkin karena hidup polanya teratur dan sehat. Iya. Sering olahraga, terus sering mengonsumsi yang makanan yang sehat. Oke, itu berarti faktornya ya. iya faktornya. Oke, jadi kesimpulan untuk topik biologi dari penyakit HIV ini. Ya, jadi untuk kesimpulan dari ini ya HIV itu tertimbul gara-gara kita selalu melakukan aktivitas yang Terlarang. tidak terlarang, tidak Kurang baik lah, kurang baik. Ya, jadi ya kita tuh harus menjaga kesehatan kita dan pola makan kita agar terhindar dari HIV seperti itu. Ya belum lagi kita kan masih pelajar ya. Ya, Mungkin betul, juga kita kan masih melakukan- pelajar. ya, Belum cukup umur. Belum cukup umur, betul. tapi kalau meskipun dewasa ya tetap tidak boleh. Betul. Gitu. Sewajarnya. Sewajarnya. Ya. Oke, kita tutup. Oke. Kata-kata hari ini Kata-kata hari ini saya simpel aja, yaitu jangan pernahlah menyerah. Itu aja karena Jangan pernah saya menyerah. sudah lelah. ya karena saya sudah lelah. Ini pun pukul berapa sekarang ini? Kok tergas? Sekarang sudah pukul 5 lebih dikit lah. 5 sore. 5:19. Ayo. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wih.